Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ID Sejarah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai peristiwa Palagan Ambarawa. Apabila kalian ingin mendengarkan penjelasan saya sebelumnya sudah membahas tentang peristiwa 5 hari Semarang yang ada kaitannya dengan peristiwa Palagan Ambarawa ini. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang akan kita bahas kali ini yaitu peristiwa Palagan Ambarawa, di antaranya pembahasannya kedatangan Nika ke Ambarawa dan Magelang, terjadinya perang Palagan Ambarawa, dan yang terakhir adalah strategi perang Ambarawa yaitu Cupit Urang oleh Sudirman. Kedatangan Afnai ke Ambarawa dan Magelang sebelumnya sudah saya jelaskan di video mengenai pertempuran 5 hari Semarang. Di Semarang terjadi pertempuran 5 hari dari tanggal 15 Oktober sampai 19 Oktober. Nah, pada tanggal 20 Oktober atau 1 hari setelah peristiwa 5 hari Semarang, Afnai datang ke Semarang. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk melepaskan para tahanan perang yang ada di wilayah Magelang. Bagaimana reaksi dengan kedatangan Afnai dari orang-orang Semarang? Semarang mempersilahkan mereka untuk melanjutkan perjalanan ke Ambarawa dan Magelang. Nah, kemudian setelah mereka sampai di wilayah Magelang, ternyata si Afnai ini diboncengi oleh Nica atau pasukan dari pihak Belanda. Nah, kemudian hal ini juga diperparah, yaitu Nica atau orang-orang Belanda yang bertugas sebagai administrasi namun mereka juga sebagai tentara Belanda, itu mempersenjatai para tahanan perang. Efeknya apa? Kemudian terjadilah pecah perang di Magelang pada tanggal 26 Oktober 1945. Nah, terjadi pecah perang antara TKR dan Sekutu. Setelah terjadi adanya pertempuran tersebut, eee, pertempuran ini berakhir, yaitu dengan Insinyur Soekarno dan Brigadir Jenderal Battle dari pihak Sekutu melakukan perundingan hingga pada tanggal 2 November 1945 terjadilah kesepakatan damai, yaitu dengan dituangkannya ke dalam 12 pasal. 12 pasal tersebut intinya adalah membatasi pergerakan dan segera melakukan tugas dari Afnai serta membatasi ruang gerak Nica yang pada saat itu menyalahi aturan dari Afnai. Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa terjadi kesepakatan antara pihak Afnai dan pihak, TKR. Selanjutnya, ternyata kesepakatan yang sudah dibahas, ternyata dibatalkan sepihak. Oleh siapa? Yaitu oleh Sekutu. Yaitu dengan munculnya pertempuran di wilayah Ambarawa. Jadi, pertempurannya bergeser dari yang awalnya di Magelang melawan TKR di Magelang, kemudian bergeser ke wilayah Ambarawa. Pada tanggal 20 November 1945 terjadilah pecah perang di wilayah Ambarawa, yaitu TKR di bawah pimpinan Mayor Sumarto bersama pihak Sekutu itu melakukan berkonflik di wilayah Ambarawa. Nah, selanjutnya di tanggal 21 November eee, datang bala bantuan dari wilayah Magelang, yaitu pasukan yang dipimpin oleh Imam Androngi dari pihak Magelang, dari TKR Magelang membantu Ambarawa. Terjadilah pecah perang di tanggal 21 November. Berikut ini adalah timeline-nya. Jadi timeline, bagaimana perang yang terjadi di wilayah, Ambarawa, yaitu tanggal 20 November pecah perang di wilayah Ambarawa, 21 November pasukan dari Magelang, pagi hari datang untuk membantu serangan, dan kemudian puncaknya adalah tanggal 26 November 1945, pemimpin dari Ambarawa yaitu Letkol Istiman meninggal digantikan Kolonel Sudirman
yaitu panglima dari Divisi 5 Purwokerto. Sebelum terjadinya, eee, meninggalnya si Letkol Isdiman ini, Ambarawa itu sudah dibagi menjadi 4 sektor. 4 sektor ini adalah wilayah-wilayah yang ada di wilayah sekitar Ambarawa. Kalau kalian, belum tahu bagaimana geografisnya Ambarawa, Ambarawa itu berada di tengah-tengah di antara beberapa gunung. Nah, yaitu di antaranya di sebelah selatan ada Gunung Telomoyo, nanti di sebelah timur itu ada, bukit-bukit. Kalau saya melihat itu wilayah Jambu, bagian utara juga ada perbukitan juga. Nah, jadi dengan adanya wilayah yang berada di tengah-tengah ini, menjadikan, pihak dari Ambarawa itu memiliki keuntungan, yaitu sekutu yang berada di tengah-tengah kota Ambarawa, tepatnya di satu, bangunan yang namanya Benteng Pendem. Nah, dengan dibaginya 4 sektor yang dibuat oleh TKR, maka memungkinkan adanya pengepungan secara bersama-sama. Nah, ini adalah tokoh, Sudirman yang dipilih untuk menggantikan si Letkol Isdiman tadi yang meninggal. Sudirman itu kemudian, melakukan, melakukan strateginya. Nah, musuh yang berada di wilayah Banyu Biru terusir pada tanggal 5 Desember 1945 setelah mempelajari pertempuran sekutu. Kolonel Sudirman kemudian mengkomando untuk mengumpulkan setiap komandan sektor dari 4 sektor yang tadi saya jelaskan. Dalam koordinasi tersebut dinyatakan bahwa sekutu dalam kondisi tercepit, yaitu di tengah-tengah wilayah, Ambarawa. Nah, apa yang akan dilaksanakan oleh Sudirman, yaitu dengan melakukan strategi yang namanya capit urang, yaitu mencepit si sekutu. Kalau kalian, membayangkan udang itu bisa mencapit, dia akan mencapit di tengah-tengah dari kedua capitannya. Nah, itulah yang dilakukan oleh si Sudirman. Nah, capit urang ini direncanakan di antaranya yang pertama, serangan dilakukan secara serentak dan mendesak di semua lini sektor di Ambarawa. Yang kedua, setiap komandan sektor memimpin pelaksanaan serangan. Yang ketiga, pasukan Badan Perjuangan atau Laskar menjadi tenaga cadangan. Dan yang terakhir, hari serangan dilakukan pada tanggal 12 Desember 1945 pukul 4.30. Nah, jadi di sini yang melakukan serangan adalah TKR yang nantinya dibantu oleh beberapa bantuan dari divisi lain, di antaranya ketika saya membaca sejarahnya, ada yang dari Boyolali, ada yang dari, Yogyakarta, ada yang dari Solo, dari Magelang, itu membantu pasukan Ambarawa. Nah, selain dari TKR ini, juga dibantu oleh pasukan tenaga cadangan, yaitu para laskar. Nah, kemudian serangan dilakukan, pagi hari, yaitu dengan melakukan serangan dadakan tujuannya adalah, agar si sekutu ini tidak siap dalam menahan serangan dari berbagai wilayah tersebut. Nah, ini yang saya jelaskan strategi capit urang, yaitu mengepung, si sekutu yang ada di tengah-tengah, yaitu di Benteng Willem atau, orang sekitar di wilayah Ambarawa atau di sekitarnya itu menyebut bahwa itu namanya Benteng Pendem, karena bangunannya yang dianggap terpendam. Inilah tempat dari Benteng Pendem yang saya jelaskan, yaitu bentengnya ada di wilayah tengah-tengah dari kota Ambarawa dan ini sangat mudah untuk diserang dari berbagai pihak. Namun dengan, bentengnya yang sangat kokoh ini juga menyulitkan, para pejuang. Namun, eee, hasilnya yaitu mereka bisa terusir dari wilayah Ambarawa. Ini contoh dari Benteng Pendem. Akhir Perang Palagan. Pertempuran Ambarawa berlangsung selama 4 hari yaitu tanggal 12 sampai 15 Desember. Kota Ambarawa dikepung dari, berbagai pihak, yaitu oleh TKR dan pemuda Ambarawa, sekutu yang merasa kedudukannya tercepit
kemudian memilih mundur menuju ke Semarang pada tanggal 15 Desember. Nah, tanggal 15 Desember inilah yang kemudian diperingati sebagai Hari Infanteri. Untuk mengenang peristiwa tersebut, maka dibuatlah, monumen, yaitu sebuah museum Museum Palagan Ambarawa di tengah-tengah kota Ambarawa, serta ada beberapa monumen, yaitu monumen kalau saya pernah ke Ambarawa itu ada beberapa monumen tank, ada di depan dari, Museum Palagan Ambarawa dan kemudian ada di Pangsar. Nah, di Pangsar juga ada, apa namanya, ada patung dari Sudirman untuk menghormati jasa dari Sudirman. Nah, itulah, akhir dari Perang Palagan Ambarawa. Nah, inilah, peninggalan dari, apa namanya, pertempuran Palagan Ambarawa, tank yang saya sebutkan tadi. Oke, cukup sekian, yang saya bahas mengenai peristiwa pertempuran Ambarawa. Apabila ada yang perlu ditanyakan, menambahi atau mengoreksi apa yang saya jelaskan, silahkan komen di bawah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.